Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Selamat pagi. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disambung dengan deklarasi Pancasila. Pancasila, jemaat Tuhan mengikuti Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah dan kasih yang terbesar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan ini hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pagi hari ini dalam keadaan mengalami pergumulan, kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan Amin.
Amin, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. 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 Wah, kayaknya kok kurang semangat gitu ya. Sekali lagi saya menyapa. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Lambaikan tangan dan berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Amin. Mari bersama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat Tuhan nyanyikan. Ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap hidup kita. Amin. 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 Yes, luar biasa, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan penuh sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, Kau sungguh baik Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan, katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil mempersiapkan, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Kau mau sucikan, Kau mau kuduskan setiap tangan-tangan kami Tuhan yang akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum dan boleh digunakan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengajak sidang jemaat semua kita menyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengundang sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
setiap kita. Kita datang ke tempat ini, berikan hatimu dan keluarkan suaramu. Kita mau sembah Dia karena hanya Yesus yang layak untuk disembah. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya, Yesus Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus, jamah kami. Sakarama sikiara bara 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 bara, sikiara bara 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 bara. Haleluya, haleluya, Kau sungguh besar Tuhan, Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan berkatakan, segala perkara dapat ku tanggung. Kami dapat menanggung segalanya Tuhan. Kekuatan, oh sumber kekuatan, Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik dalam setiap kami. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami.
Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan Tuhan, buat hadirat-Mu yang begitu indah. Kami tidak ingin jauh, kami tidak ingin lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mau sucikan, Engkau mau kuduskan Tuhan lidah dan bibir dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan boleh memberikan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kami, boleh menegur setiap kehidupan kami, dan kami percaya lewat firman-Mu Engkau memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami akan memberikan Tuhan tanah kami, tanah hati kami yang paling subur Tuhan, buat kami siap untuk menerima benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera selalu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kakak saya sendiri, yang menjadi kerinduan yang dalam untuk memberkati jemaat Tuhan di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Biarpun melalui virtual suara, saya percaya hadirat Allah tetap ada bersama dengan kita pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu konsentrasi. Ayo berikan pikiran dan hati kita fokus hanya kepada Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, bisa dibantu. Oke. Baik, Bapak Ibu dengar kebenaran firman Tuhan. Nanti setelah itu kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya. Para Bapak Ibu Saudara semua, haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua jemaat Kristus hidup di Jember, Gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup Jember. Kita semua adalah jemaat dari Tuhan Yesus, menjadi satu keluarga ilahi bersama adik saya yang saya cintai, Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga. Semua kita adalah jemaat dari Tuhan Yesus, Yesus Kristus sebagai Gembala Agung, Bapa kita yang sangat kita cintai. Semua Bapak Ibu yang saya cintai, Bapak Ibu Saudara semua adalah jemaat-jemaat Kristus hidup, jemaat Kristus yang sumber kebenaran. Jemaat Kristus adalah juru selamat kita. Puji Tuhan, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan, kita masih bisa ibadah pada hari Minggu tanggal 27 Juni, berarti minggu yang terakhir di bulan Juni. Berarti minggu depan kita sudah memasuki bulan yang ke-7. Berarti tinggal 6 bulan lagi selama kita hidup di dalam tahun 2021. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan, karena terbukti sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini akibat COVID-19. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih dipelihara oleh Tuhan, ini suatu anugerah Tuhan yang besar. Kita bersyukur dan terima kasih. Dan malah komitmen kita semua adalah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus, anak dari Tuhan Yesus yang hidup komit di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua pada ibadah yang indah pagi ini. Saya mau menyanyi bersama Bapak Ibu, upamu besar di surga. Karena janji Tuhan suatu hari kelak kita mendapatkan upah besar di surga. Dan firman Tuhan pagi hari ini, Minggu tanggal 27 Juni 2021, atas rahmat anugerah Tuhan, atas izin Tuhan, atas perkenan Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan izinkan saya tema khotbah tentang mahkota. Saya akan terangkan, jelaskan atas firman Tuhan. Ada 3 mahkota yang akan kita terima. Mari sama-sama, itu merupakan upah besar dari Tuhan Yesus. Upah kita besar di surga, kita akan mendapatkan dari Tuhan Yesus asal kita setia sama Tuhan. Mari kita mau menyanyikan lagu ini, upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tak akan layu, haleluya.
sampai di ujung jalan. Mari kita berdiri, bertepuk tangan, berterima kasih kepada Tuhan karena upah besar kita di surga. Terima kasih. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Haleluya. Sampai di ujungnya. Oh haleluya. Kita bersorak, upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Haleluya. Sampai di ujungnya. Mampu. Amin. Sekali lagi, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujungnya. Lagu sekali kita ganti upahku. Upahku besar di surga. Amin. Mahkotaku yang tidak akan layu. Amin. Asal aku tinggal setia. Haleluya. Sampai di ujung jalanku. Amin. Puji Tuhan. Kita yakin di dalam janji Tuhan, upah kita besar di surga. Upah besar kita di surga. Mahkota tidak akan layu. Mahkota selama-lamanya. Yang saya mau bahas ada 3 mahkota sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Apa yang kita cari di dunia ini? Cari uang. Uang tidak menjamin keselamatan. Cari apa, saudara? Banyak orang-orang sudah mati tinggalkan COVID. Tidak peduli siapapun status sosial dia. Kaya, miskin, tua, muda, semua dilalat oleh COVID-19. Dan dunia dilanda ini, supaya dunia kita semua manusia di muka bumi ini sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus. Sepanjang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Dan Tuhan kan pelihara hidup kita semua. Mari kita mau bahas firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan gereja Tabernakel Kristus Hidup Jember dan Bapak Ibu Saudara semua diizinkan Tuhan ibadah online maupun onsite, itu semua akan anugerah Tuhan. Yang penting mari keseriusan hati kita, kesungguhan hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Wahyu 11 ayat 6, upah akan diberikan kepada orang sungguh-sungguh cari Yesus. Itu di Ibrani 11 ayat 6. Waktu mari kita mau bahas firman Tuhan, kita mau kupas firman Tuhan tentang mahkota. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari indah ini. Atau rahmat anugerah Tuhan. Saya bersama keluarga sehat. Ada salam hormat dari istri anak-anak saya, keluarga semua, kepada Bapak Ibu Saudara semua di dalam ibadah minggu yang terakhir tanggal 27 Juni hari ini. Karena minggu depan sudah kita memasuki bulan Juli, dan selanjutnya Agustus, September, Oktober, November, Desember kita ibadah Natal, dan memasuki Januari 2022, dan kita tidak tahu kapan waktunya dunia akan berakhir. Tapi yang jelas kita tahu penyertaan Tuhan kan menyertai kita, asal kita mau setia kepada Tuhan, mau pegang di dalam janji-janji Tuhan. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita buka, kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita mau buka Wahyu pasal 3 ayat 11.
Kita baca firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 11. Sebentar kita mau kupas sama-sama. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yesus sumber kebenaran. Kita dengar firman Tuhan dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 11. 3, 2, 1. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ini firman Tuhan katakan, aku datang segera. Ini adalah Yesus sendiri yang berfirman. Yesus datang segera. Peganglah apa yang ada pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Amin. Mari kita mau bahas apa yang ada pada kita dan mahkota yang Tuhan janjikan kepada kita. Komitmen kita harus apa yang harus kita pegang. Mari kita mau bahas sama-sama, supaya kita datang ibadah ini mendengar firman Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, berarti kita minta sama Tuhan. Keselamatan datang dari Tuhan. Dan saya sudah sampaikan yang kedua, supaya kita nanti rapture, diangkat sama Tuhan. Saya selalu berdoa buat saya sekeluarga, minta sama Tuhan. Tuhan, tidak diizinkan Tuhan, saya katakan, supaya tidak dipanggil Tuhan meninggal, mati, tidak, tapi dalam keadaan sehat, tapi diangkat hidup-hidup sama Tuhan Yesus. Rapture seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya doakan buat adik saya, Pastor Sefanya Rahmat, Gembala, Bapak Ibu Saudara semua di Gereja Tabernakel Kristus hidup Jember, bersama seluruh yang ketiga, jemaat yang saya cintai, seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara. Asal Bapak Ibu tetap setia ya, supaya nanti kalau saya pulang Jember, saya kelihatan Bapak Ibu hadir semua. Berarti Bapak Ibu komit dengan Tuhan, komit dengan saya sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, sebagai hamba Tuhan, komit dengan adik saya Pastor Sefanya Rahmat. Semua kita adalah hamba-hamba Yesus, hamba Kristus, anak Tuhan Yesus yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu semua, mari kita menjadi jemaat Tuhan. Bapak Ibu mari menjadi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 11. Yang pertama, saya mau bicara tentang mahkota kehidupan. Ada 3 jenis mahkota yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan berikan buat kita. Saya mau bahas 3 mahkota yang menurut firman Tuhan. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita mau baca sama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 10. 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan, Tuhan akan berikan kepada setiap kita mahkota kehidupan, asal dengan syarat yang pertama, harus setia sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita mau bahas sama-sama mahkota kehidupan, yaitu berarti kehidupan selama-lamanya. Di dunia ada mahkota, tetapi mahkotanya kematian. Kalau sudah mati, selesai sudah. Kita memberikan penghormatan kepada orang-orang yang sudah mati, meninggal. Seperti beberapa saat yang lalu saya lihat berita di televisi, ada seorang pejabat atau tenaga kesehatan yang bertugas di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pada usia yang baru, masih muda itu, tapi akhirnya kena COVID, meninggal. Dan sebagai mahkota penghormatan, seluruh, saya lihat ribu-ribu orang berdiri di tengah jalan menghormati sebagai penghormatan terakhir. Tetapi kematian, sedih, tangis, rasa empati, rasa prihatin, rasa duka cita karena kematian di dunia ini sia-sia. Bapak Ibu, dunia ini sia-sia, dunia ini lenyap. Kata firman Tuhan, semua berakhir. Tapi bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, ini pegang firman Tuhan, setia sampai akhir. Setia terhadap apa? Nah, maka kita bahas
Setia ada tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita bahas. Hidup di dunia ini penuh dengan masalah Bapak Ibu ya. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan percobaan, penuh dengan tantangan. Tapi seperti apa yang firman Tuhan maksudkan di sini bagi kita yang setia sampai mati, yaitu konteksnya. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Haleluya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Coba ini, mahkota kehidupan akan diberikan kepada orang yang mencintai Tuhan. Yang pertama, mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Dia terhadap cobaan-cobaan, terhadap ujian-ujian yang kita terima. Asal ujian itu betul-betul datang dari Tuhan. Karena bicara cobaan ujian itu bisa juga dari manusia, dari kesalahan kita. Tetapi kalau di tengah-tengah kita punya beban, contoh Bapak Ibu pegang firman Tuhan, setia, tapi ada masalah, kesulitan ekonomi, tetapi Bapak Ibu tetap setia sama Tuhan, tidak ngomel. Itu yang benar. Di tengah-tengah dunia ini sama-sama menghadapi cobaan, menghadapi masalah, tantangan, apapun persoalan boleh kita hadapi. Yang penting kita tetap setia sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini percaya, ini pegangan buat kita semua, yaitu kita tetap setia sama Tuhan. Dan kedua, kita mau taat sama Tuhan. Ini penting, ketaatan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen setia tapi tidak taat. Contoh Bapak Ibu, lihat Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu setia, tetapi dia tidak taat. Setia pada waktu Yesus ada perjamuan, hadir dia, tetapi dia tidak taat, tidak menjadi pelaku firman. Yang penting di sini harus kita menjadi pelaku firman. Jangan ada cobaan-cobaan kita berbuat dosa. Seperti kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Ini harus kita pisahkan ya. Cobaan yang datang dari dosa kita atau cobaan masalah yang atas izin Tuhan. Beda ya. Mari kita membahas sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 20. Ini ada dua yang berbeda. Mari kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah ini, jadi kalau kita menderita cobaan ujian seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan menderita percobaan ujian itu dari iblis. Kan dicobai oleh iblis kan di Matius pasal 4 ayat 4. Terus akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib, tapi Yesus tidak berbuat dosa. Yesus lakukan taat sampai mati di atas kayu salib. Biarpun kata Tuhan, kalau bisa cawan ini terhindar dari aku, itu kemanusiaan, tetapi kemanusiaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, biar kehendakmu yang sempurna jadi. Berarti Yesus taat kepada firman Tuhan. Dia contoh yang sempurna, figur yang sempurna, contoh yang konkret menghadapi cobaan yang seberat, yang sempurna. Beratnya Yesus sempurna. Tidak ada cobaan yang melebihi dari beratnya Yesus, nggak ada. Dia yang paling sempurna, paling agung, paling mulia, paling segala-galanya. Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Akhirnya lolos, menang. Mari kita sama. Jadi di sini dikatakan, kalau memang cobaan pergumulan datang bukan kesalahan kita, kita setia pelayanan, setia sama Tuhan. Contoh seperti Ayub juga. Yang kedua, Ayub itu orang saleh, orang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita buka, coba kita buka Ayub pasal 1 supaya Bapak Ibu jelas ya. Harus dipisahkan cobaan atas izin kehendak Allah dengan cobaan yang bukan kehendak Allah tapi kehendak iblis. Contoh, kalau Yudas Iskariot itu contoh konkret dari iblis, karena dia turutin suara iblis, makanya dia mati. Mari kita mau bahas satu-satu ya, supaya Bapak Ibu jelas. Mahkota kehidupan akan diberikan kepada orang setia. Konteksnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bahas semuanya nih. Contohnya Ayub itu tertulis dalam Alkitab. Ayub pasal 1 itu Tuhan katakan kepada iblis. Coba kita buka Ayub pasal 1 ayat 8, kita baca Ayub 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, coba ini. Jadi diizinkan Tuhan, kehendak Allah. Karena apa? Dalam rangka diuji, Ayub tetap setia nggak sama Tuhan. Di tengah-tengah kesalahannya, di tengah-tengah dia takut akan Tuhan, seperti kita juga. Diizinkan COVID-19 terjadi di muka bumi, seluruh ini kenakan. Pendeta, Kristen, agama apapun, tua, muda, siapapun bisa kena COVID. Ini atas izin Tuhan. Tetapi atas izin Tuhan, konteksnya kita setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, atau kita komen. Ini bedanya. Kalau Ayub tidak, Ayub tetap setia sama Tuhan. Diizinkan terjadi. Bahkan istrinya itu dia bilang kan, Ayub pasal 2 ayat 9, istrinya bilang supaya kita kutuki Allah. Coba kita buka Ayub pasal 2 ayat 9. Ini istrinya yang betul, istrinya berani sama Tuhan, yang tidak tahan terhadap cobaan, yang tidak hidup di dalam kata firman Tuhan, tapi dia berani ngutuki Ayub, berani mengomel dia. Orang Kristen seperti ini tidak benar. Coba Ayub pasal 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba, ini jahat istri ini, nggak bener nih Bapak Ibu. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang benar. Di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah ujian, kita pegang komitmen kita, kesetiaan sama Tuhan. Pegang komitmen kita hidup di dalam ketatan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ngomel, tetapi harus bersyukur sama Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal. Di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah masalah apapun, kita tetap bersyukur. Bersyukur sebab anugerah Tuhan ada janji bahwa orang yang setia di tengah-tengah, biarpun iblis katakan di sini dalam Wahyu pasal 2 tadi ayat 10, biarpun iblis mencobai kamu, tidak apa-apa. Apapun persoalan kita hadapi, tapi asal kalau bersama Yesus, cobaan diganti dengan kemenangan. Bahkan kata Tuhan, diberikan mahkota kehidupan. Amin, haleluya. Oleh itu mari coba kita buka lagi dalam Yakobus pasal 1 tadi, lanjutkan Bapak ya. Ini di 14, supaya Bapak Ibu jelas ya. Jangan bicara bahwa cobaan itu dari Tuhan. Tidak pernah. Coba baca ayat 13, 14, 15 sampai 16. Saya mau baca ini supaya jelas ya, supaya di tengah-tengah kita mendapatkan mahkota kehidupan ini, asal kita setia komit dengan Tuhan. Tapi dengan catatan, kesetiaan kita harus benar, komitmen ketaatan kita benar. Jangan berbuat dosa, jangan ikuti kemauan sendiri, daging. Coba baca di ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat cobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai, tapi Allah izinkan terjadi dalam rangka supaya ngetes kualitas iman kita, kualitas pengharapan kita, kualitas kesetiaan cinta kita berubah nggak, supaya kita pamrih nggak ikut Yesus. Kalau ikut pamrih nggak benar itu. Jadi ikut Yesus tanpa pamrih, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti di ayat 14 katakan, ayat 14, tetap tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Ini keinginan daging, hawa nafsu, jatuh dalam percobaan karena kesalahan sendiri. Jangan nyalakan Tuhan. Kalau dia susah, nyalakan Tuhan. Banyak akhirnya dia ngomel bersungut-sungut nyalakan Tuhan. Oh, nggak benar itu. Tidak dapat mahkota. Di sini konteksnya dapat mahkota, asal kita mau pegang janji Tuhan. Kita setia seperti dalam Wahyu pasal 10 tadi. Kita setia sampai mati. Kita tahan terhadap pergumulan, terhadap masalah. Tetap kita hidup di dalam firman Tuhan. Bersyukur segala sesuatu seperti Ayub. Bahkan kata firman Tuhan, Ayub pasal 42, ini janji. Kalau kita bersyukur sama Tuhan seperti Ayub, Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Ayub 42 ayat 12, nih contoh yang pertama. Ayub 42 ayat 12 dikatakan, Ayub 42 ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di ayat 13, ia mendapatkan anak lagi. Semua karena kuasa Tuhan. Selain dapat mahkota kehidupan, juga diberkati selama kita hidup di dunia ini. Konteksnya kalau kita mau pegang di dalam firman Tuhan, mahkota kehidupan. Amin. Yang kedua, mahkota kebenaran. Mari kita buka supaya kita selesai. Saya terangkan ada 3 mahkota. Mahkota yang pertama, mahkota kehidupan janji Tuhan. Yang kedua, mahkota kebenaran janji Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mari kita buka 2
2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan untuk kita mendapatkan mahkota kebenaran. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Coba ini, jadi mahkota kebenaran akan diberikan buat setiap kita. Salah satu contoh yang mendapatkan ini Rasul Paulus. Mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba ini. Ada 3 poin. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus setia, yang seperti mahkota kehidupan. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang setia, sudah mendapatkan mahkota kehidupan, juga mahkota kebenaran. Mari, tiga dapat nanti. Mahkota yang terakhir, mahkota kemuliaan. Mari kita mau bahas satu-satu. Saya sudah bahas 2 mahkota ya. Mahkota kehidupan adalah setia. Ternyata di sini mendapatkan lagi mahkota kebenaran. Mengakhiri pertandingan baik berarti setia. Terus berikutnya, yaitu mencapai garis akhir. Capai garis akhir berarti juga bicara kesetiaan. Dan kalau mengakhiri pertandingan baik, itu bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Contoh, ikut pertandingan yang baik berarti ikutin SOP. Ikutan aturan-aturan, tidak boleh melanggar aturan. Itu namanya pertandingan yang baik. Ikutin aturan main. Aturan main itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau taat kepada seluruh perintah Tuhan, dan kita mau setia, dan yang terakhir ketiga, memelihara iman, komitmen dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia sampai mati, setia sampai akhir, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi senang, terima kasih kepada Tuhan Yesus, asal kita setia mendapatkan mahkota kehidupan. Dan kedua, mahkota kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat keempat. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab anugerah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan firman Tuhan kepada kita semua, supaya kita tahu persis dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita nanti mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin, puji Tuhan. Apa mahkota kemuliaan akan diberikan? Yaitu, mari kita buka 1 Petrus pasal 5 tadi ya, ayat 1, 2, dan 3. Itu ditunjukkan para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala. Saya sebagai hamba Tuhan, adik saya Sefanya hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara semua yang menjadikan kita sebagai hamba Tuhan, menggembalakan keluarga-keluarga, yaitu membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu baca di ayat yang kedua, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Siapa gembala domba? Bapak Ibu sebagai gembala domba, termasuk Bapak Ibu punya keluarga kan? Itu domba-domba istri, domba-domba bagi suami-suami. Anak-anak dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Seperti saya ada istri anak-anak, saya bawa istri anak semua lebih dekat dengan Tuhan. Saya fungsi sebagai gembala. Termasuk anak-anak gembala, anak-anak bisa jadi gembala. Kalau anak-anak dengan kakak-kakak dengan adiknya, itu sebagai domba-domba membawa orang lebih dekat dengan Tuhan. Itu gembala. Jadi domba-dombanya orang yang diajak lebih setia kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan bisa menjadi fungsi juga sebagai gembala. Kalau mengajak teman-temannya lebih dekat dengan Tuhan, itu fungsi sebagai gembala. Jadi kita semua kalau membawa diri kita, menjadikan diri kita sebagai gembala, yaitu bawa jiwa-jiwa lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia kepada, memberikan nasihat, mendoakan orang. Itu berarti Bapak itu memfungsikan diri sebagai gembala. Jadi dalam arti yang seluas-luasnya, mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan seperti hari firman Tuhan katakan di ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu atas mereka yang dipercayakan kepada, tidak, tapi menjadi teladan bagi kamu. Menjadi hidup kita teladan, menjadi garam, menjadi terang, supaya hidup kita selalu memuliakan Tuhan, sehingga nanti kelak Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Yesus sendiri nanti dapat mahkota emas, ya. Kita buka sebagai ayat terakhir. Yesus sendiri mahkota emas ya. Wahyu pasal 14 ayat 14. Dan kita akan menyaksikan, wajar dong Bapak Ibu,
Yesus itu mahkota emas. Karena apa? Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia mendapat mahkota emas, kita kita mendapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Yesus sendiri, anak manusia, mendapatkan mahkota beliau sendiri, ada kepala mahkota emas. Lalu kita baca Wahyu 14 ayat 14 sebagai ayat terakhir. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Sabit ini dipergunakan untuk apa? Ini untuk menghukum orang-orang yang hidupnya tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, dicampakkan ke dalam lautan api, Bapak Ibu. Tetapi bagi kita semua sudah sama dengan Tuhan Yesus. Yesus dapatkan mahkota emas, tapi kita juga dapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebagai terakhir, kembali lagi kepada firman Tuhan, Wahyu pasal 13. Saya mau ingatkan lagi, maka Wahyu pasal 3 ayat 11, yaitu aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari kita sama-sama berlomba-lomba, kita mau setia kepada Tuhan, supaya kita mendapat mahkota kehidupan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran. Dan kita mau menggembarkan domba-domba. Pelayanan terus. Orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 26, orang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa karena mendapatkan mahkota kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biar Bapak Ibu semua setia di dalam penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan adik saya Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga, bersama saya nanti kalau Tuhan izinkan bisa pulang ke Jember. Saya berdoa supaya atas izin Tuhan semua di dalam keadaan baik. Banyak jiwa-jiwa bertobat, datang kepada Yesus dan mendapatkan mahkota upah besar di surga. Amin. Mari kita sambil berdoa, kita menyanyikan lagu ini, upah besar di surga. Selanjutnya saya serahkan kepada saya, Sefanya Rahmat, Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga, dan kita semua diberkati Tuhan. Amin. Upahmu besar di surga. Amin. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Upahku besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai ujung jalanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga, dan Bapak Ibu semua diberkati. Mari kita mendapatkan 3 mahkota: mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Asal kita mau setia, taat kepada firman Tuhan, dan melayani Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.